Halo, selamat bergabung teman-teman. Kali ini saya akan membagi beberapa tips apabila berkunjung ke Pantai Indah Kapuk 2. 6 tips berkunjung ke Pantai Putih Peak 2. Setelah ditutup selama beberapa waktu, Pantai Pasir Putih Peak 2 di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten masih tutup karena masih tahap renovasi. Meski termasuk di luar Provinsi DKI Jakarta, pantai yang terletak tidak jauh dari ibu kota ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin melepas penat dan lelah. Sebab kawasannya juga tidak jauh dari Pantai Indah Kapuk atau Peak 1. Sebagai informasi, kawasan Peak merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Untuk saat ini tiket masuk Pantai Pasir Putih Peak 2 adalah gratis dan buka mulai pukul 07.00 sampai 22.00. Ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui dan dipersiapkan jika baru pertama kali mengunjungi pantai ini. Berikut diantaranya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Tips yang pertama, naik atau menggunakan kendaraan pribadi. Hingga saat ini, masih jarang kendaraan dari luar kawasan Peak 2 yang mengangkut penumpang menuju ke pantai. Adapun Pantai Pasir Putih Peak 2 berada dalam kawasan perumahan dan perkantoran yang masih dalam tahap pembangunan, sehingga cukup luas layaknya satu kota kecil tersendiri. Oleh karena itu, pengunjung sebaiknya membawa kendaraan pribadi atau baik mobil, motor, agar akses pergi dan pulang dari pantai bisa lebih mudah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Dan tips selanjutnya atau yang kedua, masuk dari area Food Street. Saat ini area pantai yang dibuka merupakan kawasan Food Street Pasir Putih. Oleh karena itu, pengunjung harus parkir di Food Street dan melewati area makanan terlebih dahulu. Jika ingin mengakses pantai, pasalnya sebagian sisi sebelah kanan pantai yang ditumbuh pohon-pohon palem dan papan tulisan cantik Wait Sand Beach belum dibuka untuk umum. Masih dibatasi dengan barikade. Sementara dibatasi, ini kan masih awal pembukaan. Nanti sebelah sana menyusul, kata petugas keamanan tersebut. Nantinya jika sudah dibuka secara penuh, Pantai Pasir Putih Peak 2 akan memiliki panjang sekitar 4 km, serta menyatu dengan area pantai yang ditempati oleh tempat makan sekaligus nongkrong di Hokoho. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
Dan tips yang ketiga, datang selain akhir pekan atau hari libur. Tips selanjutnya, pengunjung disarankan untuk datang di hari biasa. Sebab menurut petugas, jumlah pengunjung akan meningkat terutama di hari pekan maupun hari libur nasional. Menurut informasi, tidak ada kuota harian pengunjung, sehingga syarat masuk hanya perlu memindai aplikasi Peduli Lindungi saja. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Selanjutnya, tips yang keempat, coba datang pada sore hari. Jika tidak ingin kepanasan dan benar-benar menikmati suasana pantai yang sejuk, pengunjung sebaiknya datang saat sore hari mulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun perlu diingat, waktu favorit ini juga dicari banyak orang, sehingga ada risiko kawasan pantai menjadi ramai. Selain itu harus diantisipasi jika cuaca hari tersebut sedang tidak bersahabat alias hujan. Biasanya paling ramai memang jam sekitar pukul 3 sore. Karena kalau siang kan pasti meleleh dan kepanasan. Untuk menghindari panas dan ramai, bisa juga datang sangat pagi, misalnya pukul 7.00. Saat pantai benar-benar baru dibuka. Tips yang kelima, membawa payung atau topi. Untuk menghindari keramaian, pengunjung bisa coba datang mulai pukul 14.00 atau 15.00. Biasanya para pengunjung mulai memadati kawasan pantai dan food street pada waktu sore hari. Namun, tentunya ada yang harus dipersiapkan, yaitu payung atau topi untuk melindungi diri dari tarik matahari. Selain itu, jangan lupa mengenakan sunblock jika ingin berlama-lama bermain pasir di pantai. Dan selanjutnya, aturan membawa hewan peliharaan. Pengunjung diperbolehkan membawa binatang peliharaannya dengan syarat tertentu. Di antaranya tidak boleh memasuki area pasir putih. Hanya boleh di pinggir jalan. Kemudian, hewan peliharaannya wajib menggunakan tali atau pengaman dan sudah divaksin. Itulah beberapa tips yang kami bisa berikan apabila teman-teman mau berkunjung ke Pantai Indah Kapuk atau Peak 2. Terima kasih telah menonton video kami. Pertama yang dilontarkan mereka itu katanya akan dibuat satu negara dalam negara. Saya tentu langsung ke tempat ini, itu adalah isu yang provokator, isu hoax dan tidak benar. Ternyata kita semua bebas paspor tanpa ada tempat yang tertutup. Benar. Pun ada berita umpama di sini katanya adalah dibuat satu negara dalam negara, jelas menurut saya setelah saya terjun langsung menyakitkan. Kemudian terkait masalah simbol. Katakanlah ya, simbol-simbol ini tidak berpengaruh pada akidah. Jadi
Islam ini Muslim, kenapa mesti takut dengan simbol-simbol seperti ini, dengan simbol patung-patung naga? Ini benda mati dan tidak akan merusak kepada akidah kita. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa di PIK 2 ini terlihat Bhinneka Tunggal Ikanya, karena di situ ada patung naga, di situ juga ada seorang tokoh proklamator Soekarno dan Hatta, kemudian ada patung Jenderal Sudirman. Ini menampakkan bahwa PIK 2 itu adalah mengajak untuk berbhinneka tunggal ika. Kemudian kalau umpamanya kita takut dengan patung naga, khawatir, kenapa kita nggak lebih khawatir dengan patung-patung naga kesombongan yang ada di dalam jiwa kita? Kenapa kita nggak lebih khawatir dengan patung-patung ujub dan riya yang ada di dalam jiwa kita? Harusnya lebih khawatir itu. Kenapa? Karena patung kesombongan yang di dalam jiwa, ya, patung kesombongan, riya, ujub, takabur yang ada di jiwa, itulah yang mengancam, yang akan menghancurkan akidah kita. Jadi adanya patung naga ini ada simbol kebinekaan buat kita bangsa Indonesia. Apa ada kemungkinan ya, saya rasa kemungkinan ada. Kenapa? Beberapa waktu saya melihat seorang tokoh ketika demo di Desa Keramat, Desa Kohod ya, Desa Keramat, pinggiran gitu. Itu ada seorang tokoh yang mengatakan sebagai tokoh ulama, yang mereka katakan ada perencanaan kristenisasi, bahwa ketika Tangerang Utara menjadi sebuah kabupaten dan genap 2 kota 3 kabupaten, maka Tangerang ini menjadi Tangerang Raya. Dan ketika menjadi Tangerang Raya akan ada pengkristusan di Provinsi Tangerang Raya. Ini kan sudah mengarah kepada sara dan mengadu domba antar umat. Oleh karena saya mengimbau kepada seluruh ulama-ulama khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang di bagian utara, jangan mau terprovokasi dengan orang-orang yang sesungguhnya mereka tidak tahu persoalan yang ada di Tangerang Utara.